Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita mengelola keuangan itu sesuai ajaran Islam. Karena kan kalau dari cara bank konvensional bank syariah itu ada yang bilang kalau bank syariah itu pakai prinsip bagi hasil, nggak ada ribanya. Sementara bank konvensional ada ribanya seperti itu ya. Tapi tadi saya tanya udah ada berapa tabungan, berarti ada ini sudah ada minat untuk berliterasi keuangan. Nanti kedepannya bisa berliterasi keuangan syariah. Oke, selanjutnya definisi bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah ini merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Ada 3 fungsi bank ya. Sebelum saya ke istilahnya, ada 3 fungsi bank. Yang pertama dia menghimpun dana. Menghimpun dana ini itulah di mana kalian menabung. Yang kedua menyalurkan dana. Nanti kalau kalian mengajukan pinjaman ke pihak bank. Yang ketiga melakukan jasa lalu lintas pembayaran. Misalnya adik-adik mau bayar rekening listrik melalui bank, kontak Nampak bacaannya. mana tahu kakaknya ada di luar kota bekerja mau minum uang bisa. Itu dia. Ini prinsip bank syariah ya. Jadi selanjutnya istilahnya. Jadi istilah keuangan syariah. Enggak dapat kan? Akad itu adalah ijab kabul dalam suatu perjanjian sesuai prinsip syariah. Jadi akad itu maksudnya di sini menjelaskan istilah ini karena kan biasanya kan kita kalau yang baru-baru itu kan kalau nggak tahu kan males ya. Apa sih bank syariah tadi dijelaskan. Terus istilahnya karena dia baru pasti kita kan bertanya ini apa gitu ya. Jadi yang pertama akad ijab kabul ada yang perjanjian yang mengikat. Jadi kalau ada yang sudah menabung itu walaupun di bank syariah atau bank konvensional ada dia perjanjian yang mengikatnya walaupun kita nggak mengucapkan saya menabung di bank ini nggak ada, tapi kalau saya ada tanda tangan berarti sudah setuju ya. Selanjutnya ada wadiah. Wadiah ini perjanjian penitipan dana atau barang. Sekalian penjelasan. Jadi di bank syariah ini nanti kalau ada yang menabung ada 2 akadnya. Yang pertama dia akad wadiah. Akad wadiah itu yaitu titipan. Jadi kita menitipkan uang kita ke pihak bank syariah. Dia. Selanjutnya wadiah ini dibagi 2. Ada wadiahnya mana, di mana dia si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Jadi wadiah yang mana ini misalnya orang ada yang nabung, orang pihak bank bisa memanfaatkannya, tapi harus izin dulu ya. Tapi izinnya itu harus nanya. Misalnya ada yang nabung, Dek bisa digunakan uangnya seperti itu ya, karena kita udah signing, udah teken, berarti kita setuju. Selanjutnya dia ada wadiah ayat alamana di sini, di mana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan usaha yang terjadi. Tapi kalau wadiah ayat alamana ini di bank syariah itu jarang ya, yang seringan yang di atas ya. Selanjutnya ada akad mudharabah. Ini perjanjian yang dilakukan antara dari pemilik dana kepada pengelola dana dalam melakukan kegiatan usaha. Ini biasanya dia akad untuk pembiayaan. Ada kita pembiayaan. Pembiayaan itu hampir sama dengan kredit. Itu termasuk juga istilah keuangan syariah. Kalau di bank konvensional, di bank umum namanya kredit, tapi kalau kita di bank syariah pembiayaan. Selanjutnya mudharabah ini dibagi 2, ada mudharabah mutlaqah, yaitu kerjasama antara 2 pihak di mana penyedia modal memberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan. Bisa diem. Jadi dari definisi mudharabah tadi ada dia 2 jenis tadi mudharabah mutlaqah, di mana dia kita yang menyediakan modal, tapi kita beri wewenang kepada yang mengelola dana itu sepenuhnya. Nanti beda lagi yang mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah muqayyadah kita beri batasan. Misalnya saya punya dana, saya serahkan ke kalian. Yang mudharabah mutlaqah ya. Saya bebaskan kalian untuk mengelola dana itu. Terserah mau diapain dananya, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sementara yang mudharabah muqayyadah itu saya nggak beri kebebasan sama kalian, saya batasi mungkin hanya untuk usaha jual makanan aja, jual sejenis makanan yang halal saja. Itu nggak boleh dia misalnya merambat ke mungkin ke buat main buka PS, nggak boleh, nggak boleh, khusus makanan saja, jadi dibatasi. Selanjutnya ada akad musyarakah. Akad musyarakah ini perjanjian pembiayaan antara 2 atau lebih untuk
akad musyarakah ini. Cuman kalau yang paling umum dengan kitab syar'i itu pasti wanita, mudarobah itu yang paling sering kita lihat. Next nih. Selanjutnya ada murabaha. Murabaha ini yaitu perjanjian untuk transaksi jual beli. Tetapi di awal harus dijelaskan dulu harga perolehannya. Misalnya di buku ya, contohnya buku ini kita peroleh harganya Masuk video loh. kita mau melakukan akad jual beli dengan murabaha. Berarti waktu kita mau jual buku ini kita bilang ini bukunya dijual harga perolehannya sekian. Lebih baik kita jelaskan dulu harga perolehannya kepada orang yang mau membeli buku ini. Tadi kan sudah transparan ya. Selanjutnya ada salam. Salam tahu? Tahu. Salaman ya. Tapi di sini nggak salaman seperti itu. Akad salam ini akad salam jual beli juga, di mana uangnya udah terlebih dahulu diserahkan. Misalnya mau beli buku ini tadi, kita kan rencananya mau utang ya. Kalau di salam itu nggak boleh utang, harus bayar dia cash, lunas dia. Kembalikan lagi sama istisna. Kalau istisna ini boleh di DP dulu. Misalnya tadi harga bukunya 25.000, kita DP dulu 10.000, itu dia. Oke. Yang selanjutnya ada akad qard, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban yang meminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akad qard ini misalnya ada yang mau melakukan pinjaman atau lakukan tugas lain, ada bank sekali yang menyediakan akad qard ini. Biasanya akad qard ini diperuntukkan untuk pedagang-pedagang kecil, karena dia tidak ada margin keuntungannya. Kalau bukunya itu nggak ada bunganya. Kalau di bank saya kan nggak pakai bunga ya, biar kalau tadi agak pakai dia juga. Jadi baik hasil itu kalau di bank umum dia bunga, kalau di bank saya baik hasil. Oke, ada akad ijaroh, akad sewa menyewa ya, ijaroh. Selanjutnya ada akad ini gadai. Karena kan kita tahunya kalau mau balikan barang gimana? Pandai kali kau ya. Tahunya itu gadean aja kan, nggak yang tadi di bank syariah boleh gadai kan? Boleh di bank syariah gadai, mau gadai mas pun boleh. Jadi aja kita sini kalau orang mau gadai mas boleh ya bank syariah. Kalau mau tanya bank syariahnya bisa saya dulu boleh ya. Itu depan. Takut. Ya lanjut. Ah, mas Ada pegang. kan awala ini pemindahan nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai. Misalnya, contohnya, ada ini namanya siapa? Anissa, ini Anissa dan Arjiba. Misalnya Anissa ini dia mau buka usaha, ternyata dia kekurangan modal. Mencontohkan yang awal lah ya. Jadi dia mengajukan ke pihak bank. Selanjutnya pemindahan nasabah ya. Jadi pihak bank lah yang memberikan dia modal tunai untuk melanjutkan usahanya. Ya. Yang selanjutnya akad kafala, pemberian jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak terjamin. Kalau yang kafala ini contohnya dia, misalnya Anissa datang ke bank, dia mau buat proyek dengan biaya yang besar ya. Jadi untuk memenuhi kewajibannya itu, misalnya dia mau buka proyek, dia datang ke Pak Ali, saya mau buka proyek seperti ini. Jadi pihak bank yang jamin ke tempat dia yang mengajukan proyek itu, misalnya mau beli bahan. Dia bank yang menjamin dia proyeknya bisa berjalan gitu ya. Yang selanjutnya ada nisbah. Nisbah ini pembagian keuntungan. Jadi adik-adik, kalau memang adik-adik nabung di bank syariah itu, pasti ada dapat keuntungannya. Di bank konven juga ada. Siapa tadi yang nabung di bank BRI? Cetak tabungan setiap bulan? Ada kan dapat juga kan? Hah? Oh. Coba nanti tengok dulu tabungannya kalau misalnya kalau tabungan tabungannya ada itu. Hah? Ya mungkin kita prioritas ya. Tapi kalau tabungan umum itu lebih besar ya. Apalagi tabungannya sampai 100 juta. Tabungannya sampai 100 juta. Pasti buka itu menutupi potongan. Makin banyak tabungannya, bunganya bisa menutupi potongan. Cuma kalau kita di bank saya nggak ada. Nah itu haram. Bunga yang mana haram? Kalau yang di dalam kan haram?
50-50, bisa 30-70 atau 40-60, tergantung kesepakatan ya. Selanjutnya ada akad wakalah. Akad wakalah ini adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak bank dan nasabah, di mana nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan. Misalnya tadi, ada ini namanya siapa? Najipan ini dia punya usaha, dia mau melakukan pekerjaan. Misalnya dia mau beli bibit kelapa sawit. Contohnya dia punya sawit lebar, kota Medan kan. Jadi dia mau beli bibit kelapa sawit. Dia nggak tahu beli bibit kelapa sawit ini di mana. Bisa dia wakilkan kepada pihak bank. Jadi pihak bank nanti yang mencari bibit kelapa sawit itu. Itu contohnya lebih gampang ya. Mungkin kalau itu bingung ya. Ini contohnya yang kemarin. Yang selanjutnya ada bai al mutlak, yaitu jual beli jasa. Maksudnya ini pertukaran barang dengan uang. Ini di bangsa ada juga ya. Selanjutnya ada mukayada, jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dan barang, atau kalau secara ekonomi barter. Ada yang beda barter? Kan? Ada atau enggak? Seringan barter apa? Pernah barter? Barter apa? Barter mati enggak? Selanjutnya dia ada syarat jual beli mata uang asing yang berbeda. Misalnya kalian punya uang ringgit, siapa sih punya uang ringgit atau punya uang dolar? Uang Arab Saudi mungkin, mana tahu ada pulang ibunya dari haji. Nah itu bisa kita tukarkan ya, itu namanya tetap ya, jual beli valuta asing. Sekian dan terima kasih. Sumbernya dari Bank BSI ya. Kita ambil sumber istilah keuangannya dari Bank BSI. Tahu ya BSI? Apa Bank BSI? Berarti udah pintar-pintar lah ya. Udah berliterasi keuangan berarti ya kelas ini ya. Besok-besok nabung ya. Nabung di celengan dulu. Nanti udah banyak baru bank ya. Dulu ya. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.